Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pantai utara, ada sebuah perusahaan tenun yang tak pernah tercatat di peta, namun ribuan nyawa pernah masuk ke dalamnya. Pemiliknya dikenal sebagai Bu Hajah Khotijah dermawan, anggun, dan sangat teor. Tapi sedikit yang tahu, setiap benang yang ditenun di sana bukanlah kapas, melainkan waktu hidup manusia. Mereka yang bekerja tak pernah pulang, namun gajinya terus mengalir, bahkan setelah kematian. Pertanyaannya satu, apa yang sebenarnya sedang ditenun di balik tenangnya laut pantai utara? Pantai utara selalu menyimpan rahasia yang tidak pernah selesai diceritakan. Bukan hanya tentang ombak yang bisa tiba-tiba menelan perahu, atau angin laut yang membawa bau anyir meski ikan tak sedang diturunkan. Di sebuah desa pesisir yang namanya jarang disebut dengan lantang, berdiri sebuah perusahaan tenun tua yang oleh warga hanya disebut sebagai pabrik itu. Tak ada papan nama resmi, tak ada catatan di kecamatan. Bahkan dalam arsip desa, bangunan itu seolah tidak pernah didirikan. Namun, setiap orang tahu letaknya. Semua orang pernah melewatinya dan pernah masuk ke dalamnya. Pabrik itu dikenal sebagai milik Bu Hajah Khotijah. Nama itu disebut dengan nada hormat, bahkan nyaris berdoa. Bu Hajah Khotijah dikenal sebagai dermawan besar. Ia membiayai renovasi masjid, menyantuni anak yatim, dan tak pernah absen mengirim beras saat paceklik. Setiap Jumat namanya disebut dalam doa khatib, dan tak satupun warga yang berani mempertanyakan asal kekayaannya. Padahal pabrik tenun itu sudah berdiri jauh sebelum sebagian warga lahir. Tidak ada yang ingat kapan pertama kali bangunan itu muncul. Para orang tua hanya berkata bahwa sejak mereka kecil, pabrik itu sudah ada. Dindingnya selalu tampak tua, atapnya lapuk, namun tak pernah benar-benar roboh. Anehnya, setiap kali diperbaiki, keesokan harinya bangunan itu kembali seperti semula, kusam, lembab, dan berbau asin yang lebih ganjil. Pabrik itu hanya ramai pada jam-jam tertentu. Setiap sore menjelang maghrib, terdengar suara alat tenun bekerja. Bukan suara mesin modern, melainkan bunyi kayu tua yang dipukul berulang-ulang, ritmis, seperti detak jantung yang dipaksa terus hidup. Suara itu sering terbawa angin laut dan masuk ke rumah-rumah warga, membuat anak kecil menangis tanpa sebab dan orang dewasa terbangun dari lamunan panjang. Namun ketika pagi datang, pabrik itu kembali sunyi. Tak terlihat pekerja keluar, tak ada kendaraan, tak ada sisa aktivitas. Seolah semua yang bekerja di dalamnya lenyap bersama malam. Beberapa tahun terakhir, pabrik itu membuka lowongan kerja besar-besaran. Pengumumannya sederhana, disampaikan dari mulut ke mulut oleh orang kepercayaan Bu Hajah Khotijah. Takpe, ijazah, tak ada batas usia yang jelas. Yang penting sehat, kuat, dan bersedia bekerja dengan ikhlas. Upahnya tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran desa nelayan. Banyak warga mendaftar, mereka yang hidupnya popasan, mereka yang terlilit utang, bahkan mereka yang sekadar ingin mencoba nasib. Awalnya, keluarga para pekerja masih sempat mengantar sampai gerbang pabrik, masih sempat melihat pintu kayu besar itu terbuka dan menelan orang-orang tercinta mereka. Namun setelah hari pertama, tidak ada lagi yang melihat para pekerja pulang. Tidak ada laporan cuti, tidak ada izin keluar, tidak ada kabar langsung. Ketika keluarga mencoba menanyakan, jawaban yang diterima selalu sama. Masih bekerja, masih lembur, proyek besar. Anehnya, tak satupun keluarga berani memaksa. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali seseorang berniat mendekati pabrik itu, di luar jam yang diizinkan, langkah kaki terasa berat, dada sesak, kepala pening. Seolah ada batas tak kasat mata yang melarang manusia terlalu ingin tahu. Beberapa nelayan bersumpah pernah melihat pabrik itu dari laut pada tengah malam. Bangunannya tampak lebih besar, lebih panjang, seperti memanjang mengikuti garis pantai. Lampu-lampu redup menyala di dalamnya, dan suara tenun terdengar bercampur dengan bunyi ombak, menciptakan irama yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang paling mengganggu adalah satu fakta yang baru disadari belakangan. Mereka yang masuk bekerja ke pabrik itu tidak pernah tercatat sebagai orang hilang. Tidak ada laporan ke polisi, tidak ada pencarian, tidak ada jenazah. Secara administratif, mereka masih hidup. Bahkan lebih dari itu, mereka masih mengirim uang. Setiap bulan, keluarga para pekerja menerima transfer rutin. Nominalnya cukup untuk hidup layak. Pengirimnya tercatat atas nama orang yang bekerja di pabrik itu, lengkap dengan nomor rekening. Seolah tidak ada yang aneh, namun di dalam hati, setiap keluarga tahu ada yang salah. Karena tak satu pun dari mereka pernah mendengar nama Bu Hajah Khotijah. Bukan nama yang asing di telinga warga pantai utara. Ia disebut dengan nada hormat
bahkan oleh orang-orang yang biasanya tak percaya apapun selain kerja keras dan hasil laut. Tak ada yang berani memanggilnya tanpa awalan Bu Hajah, seolah gelar itu bukan sekadar tanda bahwa ia pernah ke Tanah Suci, melainkan penanda kedudukan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Bu Hajah Khotijah jarang terlihat marah, suaranya selalu lembut, tutur katanya terjaga, dan senyumnya tidak pernah berlebihan. Ia hadir di masjid saat acara besar, duduk tenang di saf depan perempuan, mukanya menunduk khusyuk. Banyak yang mengatakan wajahnya menenangkan, cantik, anggun dan bersih, seperti perempuan yang hidupnya tak pernah disentuh kotoran dunia. Namun para sesepuh desa menyimpan ingatan yang berbeda. Di antara mereka, ada yang masih ingat cerita dari kakek nenek mereka, cerita yang tidak pernah dicatat, hanya dibisikkan saat malam terlalu sunyi. Mereka mengatakan bahwa Bu Hajah Khotijah bukanlah nama pertama yang dikenal laut. Nama itu baru muncul puluhan tahun lalu sebelumnya. Sosok yang sama dikenal dengan sebutan lain, sebutan yang tak pernah diucapkan sembarangan, sebutan yang hanya dibahas ketika laut sedang surut dan angin berembus dari arah yang salah. Mereka menyebutnya sebagai penguasa pesisir, penunggu perbatasan antara darat dan air, antara manusia dan yang bukan manusia. Nama lama itu kini jarang disebut, bukan karena dilupakan, melainkan karena terlalu banyak kejadian buruk setiap kali nama itu diucapkan dengan terang. Bu Hajah Khotijah seolah memahami ketakutan itu. Ia tidak pernah membantah, tidak pula mengiyakan. Ia membiarkan manusia mengenalnya sebagai dermawan, pemilik usaha, dan perempuan saleha. Nama itu seperti pakaian yang ia kenakan dengan sempurna, rapi, pantas, dan tak menyisakan kecurigaan. Pabrik tenun yang ia kelola menjadi pusat dari segalanya. Kain-kain hasil tenunan pabrik itu terkenal berbeda. Teksturnya halus, warnanya dalam, dan entah mengapa terasa berat saat disentuh. Banyak pedagang dari kota tertarik, meski tak ada yang bisa menjelaskan asal bahan bakunya. Kain itu laku keras, bahkan sebelum sampai ke pasar besar. Bu Hajah Khotijah selalu mengatakan bahan bakunya didatangkan dari berbagai daerah. Jawaban yang sederhana, terlalu sederhana. Tak ada yang pernah melihat truk pengangkut bahan masuk ke pabrik. Tak ada gudang terbuka. Semua proses seolah terjadi di balik dinding kayu tua yang selalu tertutup rapat. Yang lebih mengganggu, tidak ada mantan karyawan. Di desa lain, orang berhenti bekerja, pindah tempat, atau setidaknya bercerita tentang pengalaman buruk. Namun di pabrik Bu Hajah Khotijah, tak ada satupun kisah pernah bekerja di sana. Seolah siapapun yang masuk, langsung terhapus dari kategori masa lalu. Beberapa keluarga mulai menyadari pola aneh. Setiap kali ada anggota keluarga yang diterima bekerja di pabrik, Bu Hajah Khotijah akan datang atau mengirim utusan, bingkisan, menyampaikan doa, dan meminta satu hal sederhana. Jangan sering menanyakan kabar, jangan mendatangi pabrik tanpa izin, dan terimalah rezeki yang diberikan dengan lapang dada. Kata-katanya terdengar seperti nasihat orang tua, tapi ada tekanan halus di baliknya, seperti ombak tenang yang menyembunyikan arus bawah. Malam-malam tertentu, para sesepuh mengaku bermimpi hal yang sama. Mereka melihat Bu Hajah Khotijah berdiri di tepi laut, anggun seperti biasa, pakaiannya tak basah meski ombak menyentuh kakinya. Ia tidak menatap laut, melainkan ke darat, ke arah desa. Di belakangnya samar-samar terlihat bangunan panjang yang tak berujung dan suara alat tenun yang tak pernah berhenti. Dalam mimpi itu, Bu Hajah Khotijah tidak berbicara. Ia hanya tersenyum, seolah menunggu sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Para sesepuh tahu satu hal. Nama Bu Hajah Khotijah adalah nama yang dipinjam agar manusia merasa aman. Agar manusia lupa bahwa pantai utara bukan hanya milik mereka. Dan bahwa pabrik tenun itu bukan sekadar tempat bekerja, melainkan bagian dari perjanjian lama yang masih terus berjalan, diam-diam, tanpa pernah benar-benar berakhir. Suara, melihat wajah, atau menerima pesan langsung dari orang yang mereka cintai sejak pintu pabrik itu tertutup. Dan setiap kali suara alat tenun terdengar dari arah pantai, selalu ada perasaan yang sama, bahwa sesuatu sedang dikerjakan, dan yang dipintal bukan sekadar benang. Bab ini hanyalah permulaan, karena di balik nama Bu Hajah Khotijah, pantai utara menyimpan sosok yang jauh lebih tua dan perjanjian yang belum selesai dibayar. Pengumuman lowongan kerja itu tidak pernah tertempel di papan pengumuman desa. Tidak ada selebaran, tidak ada tulisan resmi. Kabar itu menyebar dengan cara yang lebih tua, dari mulut ke mulut, dari obrolan di warung kopi, dari bisikan di tepi pantai setelah perahu ditarik ke darat. Pabrik tenun milik Bu Hajah Khotijah kembali membutuhkan banyak pekerja. Kata membutuhkan terdengar mendesak. Seolah ada kekosongan yang harus segera diisi. Seolah ada pekerjaan yang tak boleh berhenti,
Walau 1 malam pun, upah yang ditawarkan membuat banyak orang sulit menolak. Jumlahnya jauh di atas penghasilan nelayan dalam sebulan. Tidak ada syarat rumit, tidak ada kontrak tertulis. Calon pekerja hanya diminta datang dalam keadaan bersih, membawa pakaian ganti, dan satu hal yang terdengar ganjil, tidak perlu pamit ke banyak orang. Beberapa orang menganggapnya sekadar kebiasaan orang tua, namun sebagian merasakan keganjilan. Sejak awal, di antara mereka yang mendaftar adalah Sardi, seorang pemuda yang baru kehilangan ayahnya di laut. Hidupnya terhimpit utang, ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih sekolah. Ketika nama pabrik Bu Hajah Khotijah disebut, ibunya terdiam cukup lama, lalu berkata pelan agar Sardi mempertimbangkannya masak-masak. Namun kebutuhan seringkali lebih keras daripada firasat. Hari pertama bekerja, Sardi berangkat bersama belasan orang lain. Mereka dikumpulkan di depan gerbang pabrik saat sore menjelang maghrib. Gerbang kayu besar itu terbuka perlahan, mengeluarkan bau lembab bercampur asin, seperti gudang yang lama tertutup air laut. Tidak ada sambutan panjang, tidak ada penjelasan rinci. Seorang mandor tua hanya mengangguk dan mempersilahkan mereka masuk. Begitu melewati ambang pintu, udara terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, dan sunyi meski dari dalam terdengar samar suara alat tenun. Sejak hari itu, Sardi tidak pernah pulang. Awalnya, ibunya masih menunggu dengan sabar. Mandor pabrik mengatakan, Sardi sedang belajar bagian dalam dan belum boleh keluar. Seminggu berlalu, sebulan berlalu, tak ada kabar langsung dari Sardi. Tak ada pesan, tak ada surat. Namun setiap awal bulan, uang masuk ke rekening ibunya. Jumlahnya tepat seperti yang dijanjikan, tidak pernah telat, bahkan kadang lebih besar. Saat ditanya kepada mandor, jawabannya selalu sama. Sardi bekerja dengan baik, rajin, dan memilih tinggal di dalam pabrik agar fokus. Anehnya, setiap kali ibunya menerima uang itu, ia selalu merasa bersalah tanpa tahu sebabnya. Tangannya gemetar saat menarik uang di mesin ATM. Perasaannya campur aduk antara syukur dan takut, seolah uang itu datang bersama sesuatu yang tak kasat mata. Keluarga lain mengalami hal serupa. Anak, suami, atau saudara mereka masuk bekerja lalu menghilang dari kehidupan sehari-hari. Tak terlihat di jalan, tak muncul di acara keluarga, tak pulang saat lebaran. Namun nama mereka tetap aktif di rekening bank, tetap hidup dalam sistem. Beberapa keluarga mulai memberanikan diri bertanya lebih keras. Mereka mendatangi pabrik secara berkelompok. Namun sebelum sampai ke gerbang, kepala mereka pusing, perut mual, dan langkah terasa berat. Ada yang jatuh pingsan, ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Akhirnya, mereka pulang tanpa jawaban. Desa mulai terbagi menjadi dua. Mereka yang memilih diam demi aliran uang yang tak pernah putus, dan mereka yang resah namun tak tahu harus melawan siapa. Setiap kali nama Bu Hajah Khotijah disebut, perdebatan selalu berakhir dengan kesunyian. Karena di balik semua kejanggalan itu, Bu Hajah Khotijah tetap hadir seperti biasa, tetap anggun, tetap dermawan, tetap tersenyum tenang. Ia bahkan beberapa kali mengunjungi keluarga para pekerja, menyampaikan belasungkawa samar yang tak jelas untuk apa, lalu menyerahkan amplop tambahan sebagai tanda perhatian. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Namun rasa takut tumbuh lebih kuat justru karena itu. Pada malam-malam tertentu, ibunya Sardi terbangun oleh suara langkah di depan rumah. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun, hanya bau asin laut yang tertinggal, dan perasaan kuat bahwa anaknya baru saja berdiri di sana. Lalu pergi lagi. Lowongan kerja itu terus dibuka, dan selalu ada yang mendaftar. Awalnya, uang itu terasa seperti pertolongan dari Tuhan. Datang tepat waktu, jumlahnya cukup, dan selalu tercatat rapi. Namun semakin lama, transfer itu berubah menjadi sesuatu yang membuat dada sesak setiap kali. Notifikasi berbunyi, nama pengirimnya tidak pernah berubah. Tetap nama orang yang bekerja di pabrik tenun Bu Hajah Khotijah, ibunya. Sardi mulai memperhatikan kejanggalan kecil yang sebelumnya ia abaikan. Setiap kali ia menarik uang, mesin ATM selalu sedikit lebih lama memproses. Layar berkedip, lalu angka muncul seolah baru saja dihitung ulang. Pernah sekali sebelum saldo bertambah, muncul nama Sardi di layar lengkap dengan keterangan aktif, padahal Sardi sudah lebih dari setahun tak pernah terlihat. Kecurigaan berubah menjadi ketakutan ketika salah satu warga desa, Pak Wiryo, meninggal dunia. Ia adalah buruh angkut di pabrik tenun itu. Seperti yang lain, ia masuk bekerja dan tak pernah pulang. Namun suatu pagi, keluarganya dikejutkan oleh kabar duka. Pak Wiryo dinyatakan meninggal secara administratif di kantor desa. Tidak ada jenazah, tidak ada pemakaman. Hanya surat kematian dengan cap resmi yang lebih mengerikan. Transfer dari rekening Pak Wiryo tetap berjalan.
Setiap bulan, istrinya menerima uang dengan nominal yang sama. Ketika ia memberanikan diri bertanya ke bank, petugas hanya mengernyitkan dahi. Sistem menunjukkan Pak Wiryo masih aktif sebagai nasabah, masih melakukan transaksi rutin, dan tidak tercatat meninggal di pusat data. Seolah ada dua kenyataan berjalan bersamaan. Desa mulai diliputi bisik-bisik. Warga berkumpul diam-diam membandingkan cerita. Mereka menemukan pola yang tak bisa lagi diabaikan. Semakin lama seseorang bekerja di pabrik itu, semakin besar jumlah uang yang dikirimkan. Namun bersamaan dengan itu, keberadaan orang tersebut semakin kabur seperti memudar dari ingatan manusia. Beberapa keluarga mengaku mulai lupa wajah saudara mereka sendiri. Foto-foto lama terasa asing. Nama yang dulu akrab kini terdengar jauh. Hanya rekening bank yang masih mengingat mereka dengan setia. Salah satu pemuda desa nekat mendatangi kantor polisi di kota. Ia melaporkan dugaan orang hilang. Namun ketika petugas mengecek data, nama-nama yang disebutkan tidak tercatat sebagai hilang. Sebagian bahkan tercatat masih bekerja aktif di sebuah perusahaan tekstil swasta yang alamatnya tidak jelas. Laporan itu ditolak secara halus. Pada malam setelah laporan itu, suara alat tenun terdengar lebih keras dari biasanya. Irama kayu dipukul, ditarik, dan diseret terdengar sampai ke ujung desa. Beberapa orang terbangun dengan mimpi yang sama. Mereka melihat keluarga mereka duduk berjajar, menenun tanpa menoleh, tangan bergerak otomatis, mata kosong menatap benang yang tak pernah habis. Ibunya Sardi mulai bermimpi didatangi anaknya. Dalam mimpi itu, Sardi berdiri di ambang pintu, tubuhnya kering, tapi rambutnya basah dan berbau laut. Ia tidak masuk, hanya berdiri sambil tersenyum tipis. Ketika ibunya bertanya kenapa tak pulang, Sardi menjawab dengan suara datar, "Masih kerja, Bu, sedikit lagi." Setiap kali mimpi itu datang, keesokan paginya uang masuk ke rekening. Beberapa keluarga memilih menutup mata. Mereka memperbaiki rumah, menyekolahkan anak, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ada juga yang mulai ketakutan. Mereka mencoba menolak uang itu, membiarkannya mengendap di rekening. Akibatnya datang cepat. Anak-anak mereka jatuh sakit tanpa sebab. Perahu bocor di laut tenang. Jaring nelayan robek meski tak tersangkut apapun. Seolah ada kekuatan yang tak suka ditolak. Dalam kebingungan itu, Bu Hajah Khotijah kembali muncul. Ia mengunjungi beberapa rumah dengan tenang, membawa buah tangan dan senyum yang tak berubah. Ia tidak menegur, tidak mengancam. Ia hanya berkata bahwa rezeki harus diterima dengan ikhlas, karena semua yang diterima manusia ada tanggung jawabnya. Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi mereka yang sudah mulai memahami, kalimat itu terasa seperti peringatan. Transfer itu bukan sekadar gaji, itu adalah tanda bahwa ikatan masih berlangsung, bahwa yang bekerja di pabrik itu belum selesai tugasnya, dan bahwa kematian dalam urusan Bu Hajah Khotijah bukanlah akhir dari pekerjaan. Karena pabrik itu tidak pernah boleh kehabisan tangan, dan mereka yang sudah masuk tidak lagi dihitung sebagai orang yang akan pulang. Tidak semua orang cukup berani untuk ingin tahu, namun selalu ada 1-2 jiwa yang lebih kuat rasa penasarannya daripada rasa takutnya. Di desa itu, orang itu bernama Raka. Raka bukan keluarga pekerja pabrik. Ia bukan pula orang yang terlilit. Ia adalah pemuda yang sejak kecil merasa ada yang tidak beres dengan pantai dan segala yang berdiri di atasnya. Ayahnya pernah menjadi penjaga malam pabrik bertahun-tahun lalu dan pergi begitu saja. Bahkan sebelum istilah transfer rutin dikenal warga, tidak ada uang, tidak ada kabar, hanya kekosongan. Itulah sebabnya Raka tak pernah percaya bahwa pabrik itu sekadar tempat mencari nafkah. Malam itu, saat suara alat tenun terdengar lebih berat dari biasanya, Raka menyelinap ke arah pabrik melalui jalur pantai. Ia tidak mendekat lewat jalan utama. Ia mengikuti garis air surut. Tempat pasir masih basah dan dingin di telapak kaki. Semakin dekat ke bangunan itu, udara berubah. Bau asin laut bercampur dengan aroma besi tua dan sesuatu yang lebih pekat bau yang mengingatkan Raka pada rumah. Potong hewan di kota, namun lebih halus, lebih lembab. Pintu samping pabrik tidak terkunci. Begitu Raka melangkah masuk, suara alat tenun langsung menyergap telinganya. Bukan 1 atau 2, melainkan puluhan. Irama kayu saling bertabrakan, bergerak serempak, seolah diatur oleh satu kehendak yang sama. Suara itu tidak kacau, justru terlalu teratur untuk ukuran mesin tua. Di dalam, lampu redup menggantung rendah. Di bawahnya, deretan mesin tenun bekerja tanpa henti. Dan di sanalah Raka melihatnya. Para pekerja duduk berjajar, punggung mereka tegak, tangan bergerak otomatis. Wajah-wajah yang dikenalnya ada di sana: Sardi, Pak Wiryo, dan beberapa orang yang pernah ia sapa di warung kopi. Mata mereka terbuka, tapi kosong. Tidak ada kedipan, tidak ada ekspresi.
Mereka menenun. Benang-benang yang mereka gunakan tidak disimpan di gulungan biasa. Raka melihat sumbernya dan perutnya langsung melilit. Benang itu berasal dari gumpalan, panjang yang warnanya tidak seragam. Hitam kecoklatan, kemerahan, keabu-abuan, beberapa masih terlihat seperti rambut manusia. Beberapa tampak seperti serat daging yang dipilin halus. Di sudut ruangan, ada tumpukan benda yang membuat Raka hampir berteriak. Potongan kecil berwarna pucat, bentuknya tidak beraturan, namun terlalu familiar untuk disangkal. Tulang-tulang kecil, garihuas sisa-sisa yang telah dibersihkan dan disortir. Semua itu diproses, dipintal, lalu ditenun menjadi kain. Raka mundur perlahan, dadanya berdegup keras. Namun suara langkahnya tetap terdengar. Salah satu pekerja berhenti menenun dan menoleh. Itu Sardi. Matanya menatap Raka lurus, tanpa pengenalan, tanpa emosi. Bibirnya bergerak, namun suaranya tidak keluar dari mulutnya sendiri. Suara itu terdengar dari segala arah, berat dan dalam, seperti datang dari bawah lantai. Jangan ganggu prosesnya. Raka tersandung mundur. Ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan panjang di belakang para pekerja, menjulur ke arah mesin, menyatu dengan benong-benong yang bergerak. Seolah bukan tangan manusia yang menggerakkan alat tenun itu, melainkan sesuatu yang berdiri di balik mereka. Di lorong dalam pabrik, Raka melihat kain-kain yang sudah jadi tergantung rapi. Setiap kain memiliki corak berbeda. Ada yang menyerupai ombak, ada yang seperti wajah samar, ada pula yang tampak seperti peta garis pantai. Saat Raka menyentuh salah satunya, kepalanya langsung dipenuhi suara-suara tangisan, doa, dan janji yang diucapkan dalam ketakutan. Ia menarik tangannya dengan panik. Langkah kaki terdengar mendekat. Bukan langkah berat, melainkan langkah halus. Don't. Raka tahu tanpa perlu menoleh siapa yang datang. Bu Hajah Khotijah berdiri di ujung lorong. Ia tampak seperti biasa, anggun, bersih, tidak ada setitik pun noda di pakaiannya. Wajahnya tenang, bukan lambat. Namun di hadapannya, suara mesin langsung merendah, seolah memberi hormat. Bu Hajah Khotijah tidak marah melihat Raka. Ia hanya menatapnya dengan pandangan penuh iba. Masih ada manusia yang ingin melihat tanpa siap menerima, katanya pelan. Raka ingin berteriak, ingin bertanya, ingin lari. Namun kakinya tak bisa digerakkan. Bu Hajah Khotijah menjelaskan tanpa diminta bahwa tenunan itu bukan hukuman, bukan pula pembunuhan. Itu adalah pekerjaan lama, pekerjaan yang telah dimulai sejak laut pertama kali menuntut imbalan dari manusia. Setiap helai kain adalah pengikat, setiap benang adalah janji. Mereka yang bekerja di sini, katanya, tidak diambil hidupnya, hanya waktunya. Bu Hajah Khotijah melangkah mendekat lalu berbisik, dan waktu manusia, panjang, jika tidak diizinkan berakhir. Ketika Raka sadar kembali, ia sudah tergeletak di pasir pantai. Fajar hampir menyingsing. Pabrik itu tampak sunyi dan kosong, seperti bangunan tua biasa. Namun di tangannya, tergenggam sehelai benang basah berwarna gelap, dan sejak malam itu, suara alat tenun tak pernah lagi terdengar sama baginya. Karena kini Raka tahu, mesin itu tidak pernah berhenti. Ia hanya menunggu giliran benang berikutnya. Sejak malam Raka melihat isi pabrik itu, desa tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Tidak ada keributan, tidak ada pengakuan terbuka, namun sesuatu telah berubah. Orang-orang menjadi lebih pendiam. Percakapan berhenti ketika suara ombak terdengar terlalu dekat. Anak-anak dilarang bermain di pantai saat senja, bukan dengan larangan keras, melainkan dengan tatapan takut orang tua mereka. Raka sendiri menjadi sosok yang berbeda. Ia jarang berbicara, namun matanya menyimpan kelelahan yang tidak sesuai dengan usianya. Setiap kali suara alat tenun terdengar dari kejauhan, kepalanya berdenyut, seolah ada ingatan yang ditarik paksa ke permukaan. Ia mulai mendatangi para sesepuh desa. Awalnya mereka menolak. Wajah-wajah tua itu menegang setiap kali Raka menyebut pabrik tenun. Namun setelah Raka menunjukkan benang gelap yang masih ia simpan, benang yang tidak lapuk, meski terkena air laut dan panas, matahari satu persatu dari mereka akhirnya berbicara. Cerita itu jauh lebih tua dari desa. Dahulu, ratusan tahun lalu, wilayah pantai utara ini bukan tempat yang ramah. Banjir rob datang hampir setiap tahun, perahu hilang tanpa bekas, dan hasil laut seringkali membusuk sebelum sempat dijual. Warga hidup dalam ketakutan, merasa darat dan laut sama-sama menolak keberadaan mereka. Pada suatu musim paceklik yang panjang, para leluhur desa melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka ceritakan pada anak cucu mereka secara utuh. Mereka mendatangi laut pada malam tertentu, membawa persembahan, doa, dan satu permintaan, keselamatan dan kelimpahan. Malam itu, laut tenang. Secara tidak wajar, ombak berhenti.
Angin mati, dan dari batas antara air dan darat, muncullah sosok perempuan yang anggun, berwibawa, dan terlalu tenang untuk disebut manusia. Ia tidak meminta emas, tidak meminta tanah. Ia hanya meminta keteraturan. Perjanjian yang dibuat sederhana dalam ucapan, namun panjang dalam akibat. Manusia akan diberi perlindungan, rezeki, dan ketenangan. Sebagai gantinya, manusia akan menyediakan tenaga untuk menjaga keseimbangan laut dan darat. Tenaga itu tidak diambil sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, mengikuti waktu dan kebutuhan. Perjanjian itu ditenun, bukan ditulis di kertas, bukan diukir di batu, melainkan dipintal menjadi kain gaib yang hanya bisa dibuat dari kehidupan manusia. Sejak saat itu, setiap generasi tanpa sadar mewarisi akad tersebut. Mereka lupa kata-katanya, namun menjalankan isinya. Pabrik tenun muncul sebagai wujud penyesuaian zaman dahulu. Tenaga itu diambil melalui kara-kara yang lebih kasar, hilangnya orang di laut, penyakit mendadak, kecelakaan aneh. Namun seiring manusia berubah, cara pengambilan pun ikut berubah. Tenun menjadi simbol pekerjaan, upah menjadi penenang, dan sistem menjadi tameng agar manusia tidak merasa dirampas. Bu Hajah Khotijah adalah penjaga akad itu. Ia bukan pencipta perjanjian, melainkan pelaksana. Ia memastikan benang tidak putus, mesin tidak berhenti, dan manusia tetap menerima apa yang mereka anggap sebagai hasil kerja. Dalam pandangannya, semua berjalan adil, tidak ada yang dipaksa masuk. Selalu ada pilihan, meski pilihan itu seringkali didorong oleh kebutuhan. Raka mendengarkan dengan perut mual. Ia sadar bahwa para pekerja pabrik itu bukan sekadar korban. Mereka adalah bagian dari sistem yang sudah berlangsung terlalu lama untuk dihentikan secara sederhana. Setiap benang yang ditarik adalah waktu manusia yang dipinjam. Setiap kain yang selesai adalah perpanjangan perlindungan bagi desa. Masalahnya, jumlah kain semakin banyak. Sesepuh desa mengakui bahwa beberapa tahun terakhir permintaan dari laut meningkat. Air pasang makin tinggi, garis pantai bergeser, dan suara dari arah laut semakin sering terdengar di malam hari. Mesin tenun harus bekerja lebih keras, dan itu berarti lebih banyak tenaga yang ditahan. Itulah sebabnya lowongan kerja dibuka besar-besaran. Itulah sebabnya para pekerja tidak lagi dilepaskan pulang. Raka bertanya satu hal yang sejak awal menggerogoti pikirannya. Apakah perjanjian itu bisa dihentikan? Jawabannya tidak langsung. Salah satu sesepuh berkata bahwa setiap perjanjian bisa berakhir, tetapi selalu ada harga. Jika benang diputus secara paksa, sesuatu yang selama ini ditahan akan dilepaskan sekaligus. Laut tidak akan lagi bersabar, dan mereka yang selama ini menikmati ketenangan akan menjadi yang pertama menerima akibatnya. Malam itu, Raka berjalan pulang dengan langkah berat. Ia menatap laut yang tampak tenang di bawah cahaya bulan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketenangan itu bukanlah keadaan alami, melainkan hasil kerja panjang yang dibayar dengan waktu manusia lain. Di kejauhan, suara alat tenun kembali terdengar. Raka tahu, selama suara itu masih ada, perjanjian masih berlangsung. Dan selama manusia terus memilih menerima tanpa bertanya, benang akan terus dipintal, kain akan terus ditenun, dan pabrik itu akan tetap berdiri entah terlihat atau tidak. Bab ini tidak membawa harapan. Ia hanya membawa pemahaman bahwa tidak semua horor datang dalam bentuk teror. Sebagian hadir sebagai kesepakatan yang terlalu lama dibiarkan berjalan. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti bau laut yang menempel di pakaian meski sudah dicuci berkali-kali. Desa masih terlihat hidup, orang-orang tetap melaut dan berjualan. Namun ada jarak tak kasat mata di antara mereka, jarak yang diisi oleh kecurigaan dan ketakutan yang tak berani diucapkan. Tanda pertama muncul pada sebuah kematian yang tak bisa disangkal. Seorang pria tua bernama Pak Sumarno, yang sudah lebih dari 2 tahun bekerja di pabrik tenun, tiba-tiba jatuh di depan rumahnya sendiri. Tubuhnya kaku, napasnya berhenti, dan denyut nadinya tak lagi terasa. Warga berkumpul, menangis, berdoa, dan menerima kenyataan bahwa ia telah meninggal. Namun ada satu kejanggalan yang membuat suasana duka berubah menjadi kebingungan. Beberapa jam setelah dinyatakan mati, telepon genggam Pak Sumarno berdering. Bukan pang, melainkan notifikasi transfer masuk. Istrinya menangis histeris. Anak-anaknya ketakutan. Mereka membawa ponsel itu ke tetangga, berharap ada penjelasan masuk akal. Namun nama pengirim tetap sama, Pak Sumarno. Waktu transaksi tercatat beberapa menit setelah ia mengembuskan napas terakhir. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Namun sebelum liang lahat ditutup, salah satu warga bersumpah melihat jari Pak Sumarno bergerak sedikit.
seolah ingin menggenggam sesuatu yang tak ada. Imam yang memimpin doa langsung mempercepat prosesi. Wajahnya pucat dan keringat mengalir di pelipisnya. Malam setelah pemakaman, suara alat tenun terdengar lebih dekat dari biasanya. Bukan dari arah pantai, melainkan seperti berasal dari bawah tanah desa itu sendiri. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Anak Pak Sumarno yang sedang terjaga hingga larut melihat sosok ayahnya berdiri di depan pintu rumah. Tubuhnya Yuta, pakaiannya sama seperti saat terakhir kali ia bekerja di pabrik. Namun wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya basah seperti baru keluar dari laut. Sosok itu tidak masuk, tidak berbicara, hanya berdiri diam selama beberapa detik, lalu menghilang. Keesokan paginya, uang kembali masuk ke rekening keluarga. Kejadian serupa mulai dialami keluarga lain. Mereka melihat saudara yang telah dimakamkan berdiri di kejauhan, duduk di tepi pantai, atau melintas sebentar di jalan desa saat subuh. Tidak ada interaksi, tidak ada sentuhan, hanya kehadiran singkat cukup untuk menegaskan satu hal: kematian tidak menghentikan pekerjaan. Raka semakin yakin bahwa batas antara hidup dan mati di desa itu telah terkikis. Ia kembali ke pantai pada suatu malam, membawa benang gelap yang dulu ia temukan. Ia berharap bisa memancing reaksi, atau setidaknya mendapatkan jawaban. Ketika benang itu menyentuh pasir basah, suara alat tenun langsung berhenti sesaat seperti napas yang ditahan. Dari kejauhan, Raka melihat bayangan-bayangan bergerak di garis air. Sosok-sosok manusia berjalan perlahan, langkah mereka tidak meninggalkan jejak. Ia mengenali beberapa wajah. Mereka adalah orang-orang yang telah dikuburkan, namun kini tampak seperti sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang tak terlihat. Raka sadar, mereka bukan arwah yang gentayangan tanpa tujuan. Mereka sedang berangkat bekerja. Keesokan harinya, suasana desa berubah tegang. Beberapa keluarga mulai menolak uang yang masuk. Mereka memindahkan dana, mengosongkan rekening, dan berdoa agar ikatan itu putus. Namun usaha itu hanya mendatangkan kekacauan. Mesin ATM rusak, buku tabungan hilang, bahkan ada yang mendapati saldo kembali penuh tanpa pernah melakukan apapun. Seolah sistem itu tidak mengenal kata berhenti. Bu Haja Khotijah akhirnya memanggil perwakilan warga. Pertemuan itu berlangsung tenang, tidak ada nada tinggi, tidak ada amarah. Bu Haja Khotijah mendengarkan keluhan mereka dengan wajah penuh perhatian. Ia mengakui bahwa beberapa pekerja memang telah melewati batas usia manusia, namun menegaskan bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Kematian adalah urusan manusia, katanya lembut. Pekerjaan adalah urusan perjanjian. Kalimat itu menutup semua ruang bantahan. Raka pulang dengan perasaan hancur. Ia menyadari bahwa desa itu telah terlalu dalam terikat. Bahkan kematian pun tidak lagi menjadi jalan keluar. Selama mesin tenun berdetak, siapapun yang terdaftar sebagai pekerja hidup atau mati akan terus dipanggil. Malam itu, Raka bermimpi dirinya duduk di depan alat tenun. Tangannya bergerak tanpa kendali. Di depannya, kain terbentang, dan di dalam coraknya, ia melihat wajahnya sendiri perlahan memudar. Ia terbangun dengan napas terengah, dan satu pemahaman pertemuan itu tidak diumumkan sebagai panggilan darurat, tidak pula sebagai musyawarah desa. Undangannya datang pelan, disampaikan satu persatu seolah siapapun yang diundang sudah tahu bahwa mereka harus datang. Malam itu, balai desa dipenuhi orang-orang yang wajahnya letih oleh pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Bu Haja Khotijah tiba tanpa pengiring. Ia melangkah ringan, mengenakan pakaian putih sederhana yang rapi. Wajahnya tetap cantik, anggun, dan bersih seperti perempuan yang hidupnya tak pernah tersentuh kecemasan. Senyumnya tenang, matanya jernih, dan suaranya lembut ketika mengucap salam. Tidak ada aura mengancam. Namun sejak ia berdiri di tengah ruangan, udara terasa lebih rapat. Bu Haja Khotijah tidak langsung berbicara tentang pabrik, tentang kematian, atau tentang mereka yang tak pernah pulang. Ia memulai dengan hal-hal yang akrab, tentang laut yang memberi makan, tentang angin yang membawa rezeki, tentang desa yang bertahan dari terjangan musim yang tak menentu. Ia berbicara seperti seorang ibu yang sedang mengingatkan Anokinani akan nikmat yang sering dilupakan. Lalu, tanpa meninggikan suara, ia menyebut kata itu, janji. Ia mengatakan bahwa setiap tempat memiliki kesepakatan tak tertulis dengan alam. Ada yang membayar dengan keringat, ada yang membayar dengan kesabaran. Desa ini, katanya, membayar dengan keteraturan agar laut dan darat tidak saling menelan. Tidak ada yang berani memotong ucapannya. Bu Haja Khotijah menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tatapannya bukan tatapan hakim, melainkan tatapan seseorang yang sedang memastikan apakah orang-orang di hadapannya masih mengingat sesuatu yang lama ditinggalkan.
Ia berkata bahwa perjanjian itu tidak dibuat olehnya, dan bukan pula untuk kepentingannya sendiri. Aku hanya menjaga agar yang sudah disepakati tidak rusak, ucapnya pelan. Seseorang memberanikan diri bertanya tentang mereka yang telah meninggal, tentang tubuh yang dikuburkan namun masih bekerja. Bu Hajah Khotijah mengangguk, seolah pertanyaan itu wajar. Ia menjelaskan bahwa waktu manusia berbeda dengan waktu perjanjian. Ada yang menyelesaikan bagiannya saat masih bernapas. Ada pula yang menyelesaikannya setelah napas berhenti. Kematian bukan pembatalan, katanya lembut. Kematian hanya perubahan cara. Kata-kata itu jatuh seperti beban. Beberapa menunduk, beberapa menggenggam tangan sendiri agar tetap tenang. Bu Hajah Khotijah lalu berbicara tentang pilihan. Selalu ada pilihan, katanya. Tidak ada yang dipaksa. Namun setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak selalu bisa dipilih waktunya. Ia mengingatkan bahwa selama ini desa menikmati hasilnya. Laut yang lebih jinak, hasil tangkapan yang cukup, bencana yang datang tapi tidak memusnahkan. Simul, menurutnya, tidak muncul dari kekosongan. Raka yang duduk di barisan belakang merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia menyadari bahwa Bu Hajah Khotijah tidak sedang mengancam. Ia sedang menghitung menimbang keseimbangan yang selama ini dijaga dengan teliti. Sebelum pertemuan berakhir, Bu Hajah Khotijah menyampaikan satu hal terakhir. Ia mengatakan bahwa beberapa keluarga mulai mencoba memutus aliran yang sudah berjalan menolak. Uang menutup akses berpura-pura tidak terlibat. Ia tidak menyalahkan mereka. Namun ia mengingatkan bahwa benang yang ditarik setengah jalan akan kusut. Dan kusut selalu mencari cara untuk diluruskan. Kita bisa melanjutkan seperti biasa, katanya sambil tersenyum tipis. Atau kita bisa menunggu laut menagih dengan caranya sendiri. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada kalimat keras. Namun semua yang hadir memahami maksudnya dengan jelas. Bu Hajah Khotijah menutup pertemuan dengan doa singkat. Setelah itu, ia berpamitan dan melangkah keluar. Saat ia pergi, suasana terasa lebih ringan namun bukan karena lega, melainkan karena sesuatu telah ditetapkan. Malam itu, suara alat tenun kembali terdengar. Ritmenya stabil, tenang, seolah mesin itu baru saja disesuaikan kembali. Raka berdiri di luar balai desa, menatap ke arah pantai. Ia sadar bahwa pertemuan itu bukan ajakan berdamai, melainkan penegasan bahwa perjanjian masih berlaku. Dan bahwa kini, semua orang telah diingatkan, bab ini tidak menghadirkan monster. Ia menghadirkan ketenangan yang terlalu yakin pada kebenarannya. Ketenangan yang membuat manusia sadar bahwa mereka tidak sedang diancam, mereka sedang ditagih. Menakutkan, desa itu tidak hanya kehilangan orang-orangnya, ia sedang kehilangan akhir. Tidak ada ledakan, tidak ada pemberontakan, tidak ada satu malam pun di mana desa itu berubah menjadi neraka terbuka. Justru sebaliknya segala sesuatu berjalan semakin rapi, semakin teratur. Seolah pertemuan dengan Bu Hajah Khotijah telah mengembalikan posisi semua orang ke tempat yang seharusnya. Lowongan kerja tetap dibuka, namun kini tanpa kerumunan. Orang-orang mendaftar dengan diam, seperti menghadiri pemakaman yang sudah mereka pahami urutannya. Tidak ada lagi keluarga yang bertanya keras. Tidak ada yang mendatangi pabrik dengan marah. Semua telah belajar bahwa ada pertanyaan yang terlalu mahal untuk diajukan. Transfer uang tetap berjalan. Namun bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, ada perubahan kecil yang mengusik. Nama pengirim pada mutasi rekening tidak lagi selalu. Nama manusia kadang hanya berupa satu huruf, kadang berupa deretan angka yang menyerupai koordinat. Bank tidak bisa menjelaskan. Mesin hanya mencatat. Raka memilih pergi dari desa. Ia tahu kepergiannya tidak akan memutus apapun. Namun ia juga tahu bahwa tinggal lebih lama hanya akan membuatnya perlahan menenun dirinya sendiri ke dalam sistem itu. Pada malam terakhirnya, ia berjalan ke pantai. Ombak tampak tenang, terlalu tenang. Di kejauhan, pabrik itu berdiri samar, seperti bayangan yang menolak sepenuhnya terlihat. Raka melempar benang gelap yang masih ia simpan ke laut. Benang itu tidak tenggelam. Ia mengambang sejenak, lalu tertarik perlahan ke arah yang tak terlihat. Saat benang itu menghilang, suara alat tenun berhenti sesaat cukup lama untuk membuat Raka menahan napas. Namun kemudian suara itu kembali terdengar, lebih pelan, lebih dalam, seolah berasal dari dasar laut. Raka pergi sebelum fajar. Beberapa bulan kemudian, garis pantai bergeser sedikit. Tidak drastis, hanya cukup untuk membuat warga memindahkan beberapa rumah. Tidak ada korban, tidak ada kerusakan besar. Desa tetap berdiri, tetap hidup. Bu Hajah Khotijah masih ada. Ia masih menghadiri acara keagamaan, masih menyumbang, masih tersenyum dengan wajah anggun yang tak pernah berubah. Usianya tak pernah menjadi bahan pembicaraan karena tak ada yang merasa berhak menghitungnya. Ia seperti bagian dari desa itu sendiri, hadir, tak tergantikan, dan tak perlu dijelaskan.
tentang mereka yang bekerja di pabrik. Cerita mereka perlahan memudar. Nama-nama itu masih muncul di buku tabungan, namun wajahnya tak lagi diingat dengan jelas. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal ayah yang bekerja terlalu lama. Istri-istri belajar hidup tanpa menunggu kepulangan yang tak pernah dijanjikan. Sesekali, pada malam tertentu, beberapa orang mengaku melihat sosok berdiri di tepi pantai. Mereka tidak berjalan, tidak melambai, hanya berdiri menghadap laut seolah menunggu giliran atau memastikan sesuatu tetap berjalan. Tidak ada yang menegur mereka. Suara alat tenun masih terdengar, namun kini dianggap bagian dari alam seperti ombak atau angin malam. Anak-anak tumbuh dengan suara itu sebagai latar tidur. Mereka tidak tahu apa artinya. Dan orang dewasa memilih tidak menjelaskan. Karena menjelaskan berarti mengingat, dan mengingat berarti berhutang. Pabrik itu kadang terlihat, kadang tidak. Ada malam-malam ketika bangunannya memanjang mengikuti garis pantai, seolah jumlah mesin di dalamnya bertambah. Ada pagi-pagi ketika tempat itu tampak kosong dan tak berpenghuni. Seperti bangunan tua biasa yang tak pernah digunakan. Namun laut tahu kebenarannya. Ia terus datang dan pergi dengan patuh. Tidak meluap, tidak terlalu surut. Seimbang, seperti yang dijanjikan. Dan di bawah permukaannya, jauh dari jangkauan mata manusia, kain-kain hasil tenunan disimpan rapi masing-masing mengikat waktu, napas, dan sisa kehidupan manusia yang telah disepakati. Cerita ini tidak berakhir dengan keadilan. Ia berakhir dengan keteraturan. Karena di pantai utara, horor sejati bukanlah jeritan atau darah. Horor sejati adalah kesepakatan yang terlalu lama diterima hingga manusia lupa bahwa mereka pernah punya pilihan. Dan selama suara alat tenun masih berdetak di malam hari, selama laut tetap tenang meski seharusnya murka, perusahaan gaib itu akan terus beroperasi, dengan atau tanpa nama, dengan atau tanpa peta, menunggu generasi berikutnya untuk menyebutnya sebagai hal yang biasa.